Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. eh, dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Angelin Fitrianisa, lalu ada Reki Septiendi, selanjutnya ada Teguh Hari Kusuma Pradana, ada Iva Azahra, lalu ada Elsie Nugraha dan Niskina Angelia. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami buat, yaitu studi kasus rumah sakit. Nah, pada studi kasus ini, kami menggunakan, kami membuat database, di mana database tersebut bernama rawat inap. Nah, di dalam database rawat inap ini terdapat dua tabel. Yang pertama ada tabel pasien yang berisi struktur nama, asal, jumlah hari, tipe kamar, kelas asuransi, biaya, dan kategori pasien. Lalu ada tabel kategori. Pada tabel kategori ini ada ID kategori dan kategori pasien. Nah, untuk pada studi kasus kali ini, kita menggunakan API. Di sini kita menggunakan web host gratis. Untuk filenya, di sini ada uh, asuransi. Pada asuransi sendiri, eh, kita ada variabel itu ID jenis, yaitu jenis asuransi, lalu tipe asuransi, lalu tanggungan. Lalu ada kamar. Nah, pada kamar ini terdapat ID kamar, tipe kamar, dan harga per harinya. Lalu yang terakhir itu ada asal. Di asal ini kita menggunakan ID kota dan nama kota. Pada API-nya sendiri, pada bagian kamar, di sini ada beberapa eh, data API-nya. Ada ID kamar, mulai dari VIP, VVIP, VIP, eksekutif, dan reguler. Lalu selanjutnya ada asal. Untuk asal di sini kita menggunakan beberapa daerah yang ada di Kota Sungai Liat dikarenakan kami mengambil studi kasus Rumah Sakit Umum Sungai Liat. Di sini ada Sri Menanti, ada Sungai Liat, Airway, Pemali, dan Nangnung. Lalu selanjutnya ada asuransi. Pada jenis asuransi sendiri ada eh, tipe asuransi premium atau tanggungan. Tipe kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk tanggungannya sendiri kita gunakan ukuran di mana untuk yang kelas 1 70, kelas 2 60, kelas 3 50. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian indeksnya. Sini menggunakan judul rumah sakit. Lalu di sini kita menggunakan style sheet, menggunakan code fair. Lalu selanjutnya ada code fair untuk CSS-nya. Lalu ada pada bagian tampil sendiri, pada bagian indeks sendiri terdapat navbar, ada home, data pasien, tambah data, kategori, tambah kategori, dan filter kota. Lalu untuk eh, section startnya di sini ada home sectionnya ada tulisan Rumah Sakit Sungai Liat, terus ada jargon selamat siap melayani kesehatan dan lokasi. Terus selanjutnya ada alamat eh, rumah sakit, info rumah sakitnya,
Lalu ada ini berikut tampilan dari eh, indeks PHP-nya. Di sini terdapat logo yang kami buat. Ini beberapa navbar yang bisa kita klik. Lalu eh, sini ada informasi alamat dan kontak info. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Angelin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Monica. Di sini saya akan menjelaskan tentang di bagian penampilan data. Di bagian data pasien ini ditampilkan nomor, nama pasien, asal, jumlah hari, jumlah hari dirawat, tipe ruangan yang dipilih pasien, terus jenis asuransinya, kemudian biayanya, kemudian ada kategori pasien, dan di bagian ujung ada aksi yang dimana ada button edit dan hapus. Pertama, saya akan menjelaskan tentang halaman yang ada di eh, data pasien ini. Nah, untuk di halaman tampil data pasien tadi, eh, codingannya ada di file tampil.php. Untuk link CSS file atau style CSS-nya itu di sini dikaitkan ke file style CSS. Nih, berikut file style CSS-nya. Kemudian setelah itu ada codingan untuk eh, background color. Ini background colornya ke bagian background halaman. Kemudian ini untuk div class logo konten, ref class logo image. Ini mengaitkan dengan logo yang ada di navbar. Rumah Sakit Sungai Liat ini juga untuk codingan yang ada di navbar. Kemudian ini adalah fungsi untuk bagian navbarnya. Bagian navbar di sini ada home, data pasien, tambah kategori, filter kotak. Ini dikaitkan di dalam style CSS di bagian header, header logo konten, sama header navbar. Ini untuk style CSS yang nyambung untuk tampilan navbarnya. Kemudian ini ada link bootstrap untuk stylenya. Kemudian ini ada fungsi untuk button hapus. Jika menekan tombol button hapus, maka akan memunculkan dialog, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kemudian setelah itu masuk ke bagian bodinya. Di sini ada data pasien rawat inap ini untuk header di bawah navbar. Kemudian ada button tambah pasien. Ini fungsi internnya. Jadi ketika button tambah pasien diklik akan beralih ke file tambah pasien yang dimana untuk menambahkan data baru. Kemudian ini untuk fungsi tabelnya. Di sini ada untuk background colornya. Kemudian diikuti dengan fungsi keseluruhan tabel yang dimana untuk
warnanya itu eh, warna teksnya floral white. Untuk setiap header tabel ada nomor, nama pasien, asal, jumlah hari, tipe ruangan, jenis asuransi, biaya, kategori pasien, dan aksi. Kemudian ada fungsi untuk mengaitkan dengan file koneksi.php. Di sini ada 0 sama dengan 1. Ini untuk increment-nya, untuk increment untuk nomornya. Ini data yang dikaitkan sama tabel pasien. Kemudian setelah itu ada pengaturan untuk isi dari tabel. Jadi eh, otomatis langsung diambil dari database untuk isi dari tabelnya. Nih, nomor ini increment. Terus untuk yang di kolom nama ini dikaitkan dengan database nama. Begitu juga dengan asal, jumlah hari, tipe kamar, terus asuransi, biaya, dan kategori pasien. Kemudian setelah tabel, di bawah tabel ada pengaturan untuk button. Yang dimana button ini adalah button edit dan juga button hapus. Ini untuk fungsi internnya, ini untuk fungsi si delete ini untuk fungsi hapus. Ini untuk pengaturan stylenya seperti background color, font size-nya, terus color untuk tulisannya sama font style-nya. Setelah itu, ini untuk auto increment-nya, untuk pengaturan auto increment yang di dalam kolom nomor. Kemudian setelah itu ada button cetak PDF. Button cetak PDF ini akan intent ke dalam file cetak PDF yang nanti saya akan jelaskan. Ini untuk stylenya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian edit. Setelah saya menjelaskan tentang codingan di dalam halaman ini, saya akan menjelaskan di bagian edit. Untuk edit, saya akan menjelaskan untuk button edit. Jika diklik, dia akan beralih ke halaman edit. Nah, ini halaman editnya. Di sini ada text form edit data. Di sini ada nama pasien, asal, jumlah hari, beli kamar, asuransi, kategori pasien. Request ini codingan. Nah, di atas ini ada koneksi ke dalam file koneksi. Terus ini adalah pengaturan untuk mengambil data yang telah diisi sebelumnya untuk diedit. Jadi eh, fungsi yang ada di dalam sini ini untuk mengambil data yang dikirim melalui form. Nah, ini untuk query-nya update ke tabel pasien, mengeset ke dalam bagian nama. Begitu juga dengan asal, jumlah harinya, mengke ke jumlah hari, tipe kamarnya juga, kelas asuransi, kategori pasien, where ke nama. Sini kemudian untuk meredirect kembali ke halaman utama, ke halaman tampil.php. Karena halaman utamanya untuk bagian edit ini di tampil.php. Kemudian untuk data pasiennya mengeset ke dalam select form ke tabel pasien ke dalam bagian nama. Ini untuk bagian style untuk halamannya. Ini untuk link link CSS-nya. Ini mengoneksi ke dalam
style.css ke file style.css. Kemudian ini pengaturan background sama seperti sebelumnya. Ini untuk navbarnya. Kemudian ini lanjut ke bagian body. Di bagian body ini untuk class form group. Jadi di bagian ini adalah untuk pengisian formulir. Ini untuk pengaturan di nama pasien. Terus di bawahnya ada fungsi untuk input atau menginput nama. Begitu juga dengan yang ini, bedanya yang ini pakai select. Kemudian yang ini untuk jumlah hari memakai input. Kemudian ini label pilih kamar ini memakai select juga. Terus label juga memakai select. Kemudian label ini juga memakai select. Terus ditutup. Kemudian di bawahnya ada button submit. Button submit ini untuk mengirim perubahan yang sudah dibuat sebelumnya. Ini link bootstrapnya, kemudian ditutup. Baiklah, selanjutnya saya akan Baiklah, kemudian di sini saya akan menjelaskan di bagian button import PDF yang akan mengintent ke dalam cetak PDF. Itu tampilan cetak. Aduh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Ipa Zahra. Nah, di sini saya akan menjelaskan file tambah pasien. Nah, yang pertama di sini bagian headersnya di sini terdapat bootstrap itu link ini yang akan digunakan. Kemudian pada body di sini kami menggunakan background floral white. Lalu di sini kami menggunakan logo yang kami simpan pada logo PNG. Kemudian pada navbar di sini kami menambahkan fiturnya yaitu home, data pasien, tambah data, kategori, tambah kategori, dan keluar data. Yang pada navbar ini juga terdapat logo seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, kemudian di sini terdapat teks yaitu data pasien rawat inap. Di sini kami menggunakan alat ini, kemudian font size 13%, lalu font stylenya initial, lalu menggunakan bold, lalu menggunakan margin top 15. Kemudian di sini terdapat form action tambah aksi PHP dan menggunakan metode post. Lalu di sini terdapat form. Pada form terdapat beberapa label yaitu nama, asal, jumlah hari, pilih kamar. Kemudian label kategori pasien. Ini ada button submit, yaitu yang menampilkan button tambah data. Nah, pada label nama di sini menggunakan font size 1,5 in dan menggunakan color marun. Kemudian pada label asal di sini form untuk mengisi asal pasien. Lalu di sini kita memanggil URL itu yang PI Museum Timah Indonesia di file asal PHP.
Kemudian di sini terdapat variabel data kota, lalu di bawahnya terdapat if data kota status for age. Kemudian di sini ada option jika tidak berhasil akan menandakan data tidak tersedia. Kemudian pada label jumlah hari saya sama menggunakan style font size 1,5 ini berwarna marun. Lalu menggunakan margin tab 1 Lalu ada label pilih kamar. Di sini juga kita memanggil API itu ada file kamar PHP. Lalu juga terdapat variabel data kamar. Listen Lalu pada label pilih juga sama di label sebelumnya menggunakan scale font size 1,5 color marun. Dan label stage-nya kategori pasien. Nah, di sini terhubung dengan koneksi PHP. Terakhir ada button submit dan button submit saya menggunakan color marun, font size 150%. Yang terakhir di sini terdapat script bootstrap yang kami gunakan. Baiklah, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan di halaman menu tambah kategori. Nah, ini mana hasil dari tambah kategori ini akan ditampilkan di halaman kategori. Oke, kita coba testing dulu untuk halaman tambah kategorinya. Di sini kita menambahkan ID kategori sesuai urutan yang telah ada di tampilan kategori. Kita isi nama ID-nya. Kemudian untuk nama kategorinya kita isi sesuai dengan kategori yang didapat pasien. Kita isi berat, berat, berat. Oke, submit. Nah, di sini untuk hasil dari tambah kategori itu akan muncul di kategorinya. Kategori 6, nama kategori berat berat. Oke, saya akan menjelaskan untuk codingannya. Nah, untuk di halaman tambah kategori sendiri, itu uh, ada kaitannya dengan database, di mana jika kita mau input data, maka otomatis data yang dimasukkan akan muncul di halaman tampil kategori dan di halaman database-nya. Jadi seperti biasa untuk halaman awalnya, untuk navbar, nama uh, filenya tambah kategori PHP, kemudian uh, untuk menambah tambah kategori, kita uh, ke halaman tambah aset kategori, di mana di sini untuk ID kategori mengenai method post itu akan terkirim ke database. Kemudian kategori pasien itu juga akan muncul di akan menambah kategorinya di database. Kemudian masuk ke database,
insert into kategori, ID kategori pasien, dari use ID kategori pasien, MySQL Classic Query. Kembali ke halaman tambah kategori. Nah, untuk ID kategorinya, di sini kita sesuaikan dengan apa yang ada di database. Untuk name-nya, ID answer kategori, dan untuk kategori pasien, kita sesuaikan juga eh, kategori pasien. Kemudian untuk submit, nah mungkin tadi kita sudah menambah data yang muncul di halaman kategori. Sini saya akan menampilkan inputan data yang akan muncul di database. Nah, jadi di sini setelah kita menambahkan di halaman tambah kategori dan tadi itu datanya juga akan muncul di database sesuai urutannya ID kategori 6 dengan kategori pasien berat menular. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai tambah kategori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, eh, melanjutkan penjelasan teman saya tadi yang dari tambah kategori. Di sini terdapat daftar kategori yang harus kita masukkan di tambah kategori tadi. Ada kategori 1, 2, 3, sampai 6, dan juga nama kategorinya itu menular, menular sedang, dan seterusnya. Ini dia. Dan untuk codingannya ini, di sini terdapat bootstrapnya. Di sini juga ada bootstrap. Dan ini juga ada function untuk menghapus codingannya, untuk menghapus kategori. Hapus kategori. Nah, ini. Jika kita ingin menghapus kategori yang di, yang di kategori. Nah, ini ada yang hubungan ke database-nya. Itu harus sesuai dengan database yang di sini, ID kategori dan kategori pasien. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, baiklah yang terakhir kali ini dalam website kami ada tambahan fitur filter kota. Ini sama seperti tugas kita yang kemarin. Sini terdapat navigation bar-nya, desain, dan juga di sini ada PHP-nya. Kita ambil asal name-nya, terus untuk opsinya kita ambil dari API yang telah kita buat sebelumnya. Itu di hosting juga di 00webhost.com dan API-nya asal.php. Jadi di API ini tadi sudah dijelaskan berisi nama-nama daerah dan juga nantinya baru kita ambil pertama kita decode terlebih dahulu respons dari API-nya. Setelah itu, setelah kita decode, baru kita cek kondisinya. Apakah data kota status semen oke dan apakah datanya tidak kosong. Kalau tidak kosong, kalau kondisinya true, maka dia akan for each akan menampilkan opsinya. Opsinya ada di sini itemnya, value-nya nama kota. Lalu untuk di sini kita buat strukturnya sesuai dengan yang ada di API. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah nanti kalau dia berbeda, itemnya di sini yang kita panggil nanti uh, value-nya akan tidak muncul. Oke, nah setelah itu baru selesai untuk yang ini untuk tampilan filternya. Dan yang kedua di sini ada tampil filternya. Jadi ini adalah output ketika kita
memasukkan inputnya tadi di form filter kota, kita klik, maka dia akan menampilkan data yang sesuai eh, dengan kota yang kita pilih, dengan daerah yang kita pilih. Nah, di sini seperti biasa untuk tabelnya, dan untuk backend-nya di sini kita mengenal PHP, kita sambungin koneksi, dan ini kita pastikan untuk memeriksa nilai pos asalnya. Apakah ada isinya? Kita cek dulu nih, kosong atau enggak. Kalau enggak, berarti kalau kondisi true, dia akan lanjut. Nama kota, kita buat variabel nama kota yang diambil dari asal. Ini ya, dari asal ini. Dari halaman filter tadi. Terus kita buat variabel data. Variabel data di sini kita menggunakan query select all from pasien where. Nah, kita di sini perbedaannya ketika kita ditampil data pasien, kita tidak menggunakan where, select from all saja. Nah, sedangkan untuk ditampil filter ini kita menggunakan where untuk kriterianya. Kita ambil dari variabel nama kota. Nah, sesuai jadi dengan yang nama kota atau daerah yang kita input sebelumnya. Baru nanti dia muncul, dia akan print, dia akan echo nama-nama, asal, jumlah hari, tipe kamar, dan lain-lain. Semuanya akan di echo, tentunya dengan asal yang sesuai ya dengan yang telah kita input sebelumnya. Oke. Jadi itu aja perbedaan dari tampil dengan yang sebelumnya. Ini kita ambil dari database. Dan untuk tampilannya mungkin seperti ini. Oke, ini database-nya. Nah, sini ada tambahan. Kita klik filter kota. Nah, kita diminta nih untuk masukkan asalnya. Misal saya mau dari Sri Pemandang. Dan ini opsinya diambil dari API tadi ya. Link API. Kita klik kirim. Dan ya, nanti dia akan menampilkan data pasien yang berasal dari si Pemandang. Oke, yang selebihnya sama, import PDF dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja proyek dari kelompok kami kali ini. Jadi total variabelnya di sini ada 3 yang dari API, yaitu variabel asal, kita buat API, terus ada variabel jenis asuransi, itu juga dari API, dan ada variabel eh, asuransi di peruangan 3. Nah, untuk biaya di sini kami menggunakan rumus logik hitung. Jadi kita tidak diminta untuk menginput biaya, tapi biayanya akan otomatis muncul ketika kita submit. Itu menggunakan perhitungan. Nah, untuk perhitungannya tadi mungkin sudah jelaskan rekan saya di tampilan PHP. Nah, ini untuk tampilannya kita cek ditambah aksi. Nah, di sini bisa dilihat mungkin logiknya di sini. Jadi kami sudah menyiapkan data-datanya dalam bentuk array, VVIP 1 juta harganya. Ini adalah tanggungan asuransi dalam persen dan kuncinya adalah pada rumus. Nah, ini yang terpenting. Rumus ini kita gunakan untuk mendapatkan biayanya. Oke. Dan kategori pasien. Nah, untuk kategori pasien ini kita menerapkan prinsip relasi dalam database. Jadi, tabel kategori dari database, ada tabel kategori dan pasien itu saling berelasi, ada hubungannya. Sesuai dengan konsep yang diminta. Oke, jadi saya rasa sekian untuk proyek kami kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.